untuk saudara-saudara kita yang misalnya nggak bisa pulang, TKI, TKW misalnya gitu, itu gimana sih Bu? Kalau misalnya pakai WA call itu kan nggak afdol sih Bu, kan kita nggak bisa nangis sambil sungkem segala macam. Tapi teknologi ketika menggantikan, iya memang sebenarnya teknologi itu bukan tujuan ya, itu pengganti sebenarnya. Pengganti, saya bilang pengganti karena kan semua orang yang normal juga mengatakan bahwa bertemu itu lebih bersahaja, lebih greget, ya kan? Karena kita saling bersalaman. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada dua orang Muslim bertemu dan mereka bersalaman, itu dosanya dimaafkan sebelum dia berpisah. Kalau Anda menggunakan online kan tidak bisa, gitu ya. Karena itu dimungkinkan bersilaturahmi online, silaturahmi, tapi ya tentu fadilah atau keutamaan yang tadi itu tidak ada ya karena tadi lewat tatap layar. Bahkan kalau Anda disuguhi makanan ya hanya warnanya bagus, rasanya kan nggak ada ya, nggak ada rasa mencicip. Oh ya Allah, ini kita rindu masakan nenek, masakan ibu gitu. Ketemu si A, si B, sekarang kok sudah gede ya gitu. Ketemu si B yang Masya Allah, Alhamdulillah sudah punya rumah, Alhamdulillah sudah punya keturunan, dulu diharapkan misalnya. Itu perasaan-perasaan kemanusiaan yang nggak bisa diwakilkan. Sebagai makhluk sosial, kita ini kan makhluk sosial, tidak makhluk media sosial. Kita ini makhluk sosial, disuruh mengganti menjadi media sosial itu bukan tujuan ya. Jadi kalau ada kemampuan, ya harus memantaskan diri untuk pergi. Itu ya berusaha sebaik mungkin untuk pergi. Bu, atur keuangan misalnya. Kita akan mudik gitu. Kalau orang literasi kita akan mudik, maka bulan Syawal ini lepas dari Lebaran, siapkan celengan gitu. Mulai nabung sejak awal, Bu. Oke, kita ngomong Idul Fitri. Nah, ini titik paling ujung dari Ramadan, kita akan jumpa Idul Fitri, Bu. Kan selalu begitu, kembali ke nol ya, gitu, 000 ya segala macam, Bu. Fitri itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau kita ngomong kembali ke Fitri, kemudian apa sih, dimaknai seperti apa sih kalau menurut Ibu itu Idul Fitri itu? Iya, karena kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu kan ya pada saat dia dilahirkan, dia dalam keadaan yang bersih, tidak punya salah, punya dosa gitu. Lalu dan kita sudah mengupayakan itu selama 30 hari dengan mendapat maghfirah dan ampunan, sehingga tadi dipersepsikan sebagai seorang manusia yang benar-benar kembali kepada fitrahnya. Maka kosong itu kan kosong tuh ya nggak ada dosa, nggak ada. Itu idealnya gitu kan. Dan lalu disempurnakan dengan zakat fitrah misalnya kan. Nah, sesuatu yang dimulai dengan baik tentu saja harusnya direp atau ditutup dengan yang baik tadi. Yang baik ya menuju kepada asal atau kesucian diri yang tidak terkena noda dan dosa itu. Semua orang berharap itu. Sekali lagi adalah saat atau momentum di mana kita tidak menemukan yang di mana Allah itu menggelontorkan, apa bahasa lainnya? Iya, yang menggelontorkan. Iya, pahala yang sebegitu banyak dan kemudian membentuk manusia yang di akhir Ramadan itu dengan kesucian itulah. Dan makanya after Ramadan itu waktu bulan suci, waktu bulan Idul Fitri, jangan kertas yang sudah bersih itu kita nodai. Kembali dioret-oret, jangan. Kita pelajaran yang baik adalah kita jaga karena kita tadi sudah kembali kepada fitrah, yaitu saat manusia ini dalam keadaan bersih. Maka kan kadang-kadang kalau ada orang kemudian tugas hidupnya selesai di akhir Ramadan, banyak orang mengatakan
Masya Allah beruntungnya karena dia udah selesai dalam keadaan yang bersih gitu. Iya. Tunggu jangan ya Allah saya belum ketemu saudara minta maaf misalnya. Itu ini ya. Jadi ingat bahwa ada hablum minanas, ada hablum minallah. Yang hablum minallah memang seperti yang Allah janjikan tadi ya. Jadi ada apa namanya pahala yang digelontorkan dengan Allah. Tapi ada juga yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang itu nggak akan hilang dosanya kalau kita nggak berhubungan dengan manusia itu. Nah, Anda punya salah, Anda punya salah dengan istrinya, bapaknya, anaknya, nggak akan diampuni oleh Allah sebelum Anda bermaafan itu. Maka itulah saat Idul Fitri kita harus saling memaafkan. Itu timingnya. Salaman, iya. Bu, sorry, satu pertanyaan kecil, Bu. Kalau membayar zakat fitrah dan pas saya nggak punya uang, bisa nggak saya pinjam uang dengan cara yang tadi itu, pinjol? Atau saya punya motor, saya gadekan motor saya untuk membayar zakat fitrah? Nah, ini kan harta saya juga gitu. Jadi konsepsinya sebenarnya zakat fitrah itu kan punya dari lebih apa yang kita makan setiap hari. Oh, oke. Kalau Anda punya motor, itu kan Anda punya dong lebih deh. Kalau motor ini berapapun nilainya ya, mau 1 juta, 2 juta. Memang Anda mau makan 1 juta, dapat berapa nasi sebanyak itu? Berarti Ya, kan Anda punya lebih dari yang kita makan. Ini nggak seperti zakat mal yang ada hitungannya. Jadi dia punya, tapi ya apa namanya? Mungkin ada orang yang nggak punya. Justru orang yang berpunya harus memberi dia supaya bisa membayar zakat fitrah.